nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu antara kelompok bajak laut rambut merah versus kelompok bajak laut Kurohige. Ya, setelah sebelumnya, Kuzan, Kurohige, dan juga Van Agur melancarkan combo serangan mereka dengan menciptakan sebuah gelombang tsunami, dan Kuzan langsung mengeksekusinya dengan membekukan dan menciptakan ribuan panah es tajam dari gelombang tsunami tersebut yang akan dilancarkan kepada kelompok bajak laut rambut merah. Kali ini, Akagami no Seng yang selalu menggunakan kekuatan Kenbunsoku Hakinya untuk melihat masa depan langsung menyadari apa yang akan dilakukan oleh Kuzan. Tepat di momen ini juga, Seng dan beberapa anggota kelompok bajak lautnya langsung melancarkan serangan dan menghancurkan ribuan panah es tajam yang telah diciptakan oleh Kuzan. Bahkan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat beberapa anggota kelompok bajak laut rambut merah yang melapisi senjata mereka dengan kekuatan haki. Dan yang lebih gilanya lagi, Akagami no Seng dengan teknik kamusarinya langsung menebas gelombang tsunami yang telah membeku tersebut. Mengetahui hal itu, Kurohige, Shiryu, dan Vasco Sud langsung menyerang kelompok bajak laut rambut merah. Ya, lagi-lagi Kurohige langsung menggunakan teknik black hole-nya yang membuat beberapa anggota kelompok bajak laut rambut merah pun terlihat kerepotan karena teknik black hole yang dimiliki oleh Kurohige ini mampu mencakup area yang cukup luas. Itu sebabnya beberapa anggota kelompok bajak laut rambut merah yang telah mengetahui hal ini pun sebisa mungkin untuk tidak terkena serangan black hole milik Kurohige. Karena jika ada salah satu dari mereka yang terkena serangan tersebut, maka hal ini akan berdampak sangat besar pada jalannya pertempuran yang sedang berlangsung. Di sisi lain, kita juga bisa melihat Shiryu yang secara diam-diam telah mengincar Building Snake, lalu Vasco Sud yang menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan hujan bola api. Nah, alasan Shiryu kenapa dirinya tidak mengincar Ben Beckman ataupun Yasop, karena sebelumnya Shiryu telah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Ben Beckman yang mampu memprediksi keberadaannya. Sehingga Shiryu pun akan memanfaatkan momen ini untuk mengincar beberapa anggota kelompok bajak laut rambut merah yang dirasa lemah. Di sisi lain, menyadari berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige, kelompok bajak laut rambut merah pun lalu berusaha menghindar dan menghentikan serangan tersebut. Mereka juga tampak mencoba melakukan serangan balik dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain, setelah Seng berhasil menghancurkan gelombang tsunami yang telah membeku dengan menggunakan teknik kamusarinya, tepat di momen ini juga, Kuzan langsung mengalihkan perhatian dari kelompok bajak laut rambut merah dengan menciptakan sebuah serangan es secara membabi buta ke arah kelompok bajak laut rambut merah. Mengetahui hal itu, Building Snake dan Lime Juice pun lalu mencoba mengejar Kuzan dan akan melakukan serangan secara bersamaan. Namun saat mereka akan melakukan serangan kepada Kuzan, tiba-tiba Shiryu yang sebelumnya telah mengincar Building Snake akhirnya terkena tusukan pedang milik Shiryu tepat di bagian perutnya. Yap, momen ini pun sangat mirip sekali ketika Shiryu berhasil menusuk perut dari Monkey D. Garp. Jelas Seng dan beberapa anggota kelompok bajak laut rambut merah yang mengetahui hal ini pun terlihat sangat terkejut. Ya, rupanya alasan kenapa Seng tidak bisa membaca pergerakan dari Shiryu karena kekuatan Kenbunsoku Hakinya untuk melihat masa depan yang dia gunakan masih dia fokuskan kepada Kurohige. Seng khawatir jika dia tidak mengawasi dan melihat masa depan apa yang akan dilakukan oleh Kurohige, bisa saja Kurohige ini akan melakukan serangan yang berakibat fatal kepada kelompok bajak laut rambut merah. Selain itu, Seng juga sepertinya tampak percaya kepada anggota kelompok bajak lautnya bahwa mereka memiliki kekuatan yang bisa diandalkan dalam pertarungan ini. Nah, setelah melihat Building Snake terluka, Ben Beckman dan Lakiro pun lalu mendekat dan membawa Building Snake untuk mundur terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Hongo, yang merupakan dokter di kelompok bajak laut rambut merah. Hongo yang melihat luka dari Building Snake pun lalu mengatakan bahwa lukanya ini cukup parah, sehingga dia harus mendapatkan perawatan yang cukup intens.
Sementara itu, di sisi lain kita bisa melihat Shiryu dan Aokiji Kuzan yang mundur mendekat ke arah Kurohige. Sedangkan Kurohige sendiri tampak tertawa setelah melihat salah satu anggota kelompok bajak laut rambut merah terkena serangan dari Shiryu. Setelah itu, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Akagami no Seng lalu maju ke arah Kurohige sambil menggunakan kekuatan Kenbunsoku Haki tingkat tingginya untuk melihat masa depan. Dan benar saja, Seng pun lalu melihat Kurohige menggunakan kekuatan buah iblis Gura Gura no Mi dan Black Hole-nya secara bersamaan. Namun Seng yang telah melihat hal itu pun mampu melompat dan langsung menggunakan ketiga jenis hakinya secara bersamaan. Dimana di momen ini kita bisa melihat sebuah kilatan haki yang sangat dahsyat yang keluar dari pedang Seng. Dan hanya dengan satu kali tebasan, efek kekuatan Black Hole milik Kurohige ini pun langsung lenyap seketika. Nah, rupanya serangan haki tingkat tinggi Seng tersebut mampu menetralkan efek kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Sehingga secara tidak langsung, kasus ini pun mirip seperti saat Trafalgar Law menghilangkan efek negatif dari kekuatan buah iblis Siku Siku no Mi yang digunakan oleh Dokyu untuk mengubah Law menjadi perempuan. Dan hal ini juga seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan haki tingkat tinggi memang mampu untuk menghilangkan efek negatif dari kekuatan buah iblis. Nah, mengetahui Seng yang semakin mendekat, Kuzan pun lalu maju untuk menghadapi Seng. Di sisi lain, mengetahui hal itu, Lakiro pun langsung menggunakan kekuatan Kenbunsoku dan Hosoku Haki tingkat tinggi untuk melesat dengan sangat cepat ke arah Aokiji Kuzan dan langsung menghajarnya dengan tangan kosong yang telah dilapisi oleh kekuatan haki. Namun beruntung, Kuzan yang menyadari hal itu pun langsung menciptakan sebuah perisai es untuk menahan pukulan dari Lakiro. Sementara itu, Vanagur yang melihat Ben Beckman yang akan melakukan serangan kepada Kuzan tidak bisa berbuat banyak setelah Yasop mengarahkan pistolnya ke arah Vanagur sambil tersenyum. Sehingga hal ini pun membuat Ben Beckman dengan sangat leluasa menembak Kuzan tepat ke arah kepalanya. Beruntung, Vanagur yang berteriak kepada Kuzan pun untuk segera menghindar, membuat sang mantan admiral tersebut pun berhasil menghindari serangan mematikan dari Ben Beckman. Namun sayangnya tembakannya kali ini justru mengenai lengannya. Dan betapa terkejutnya Kuzan meskipun dirinya telah menggunakan kekuatan buah iblis Logianya untuk mengantisipasi serangan secara tiba-tiba. Namun kali ini, peluru yang terkena lengan Kuzan tersebut rupanya telah dilapisi oleh kekuatan haki tingkat tinggi. Sehingga hal ini pun membuat Aokiji Kuzan terluka akibat tembakan yang dilancarkan oleh Ben Beckman. Setelah itu, di akhir chapter, Seng yang maju ke arah Kurohige dan menggunakan kekuatan haki tingkat tingginya lalu berniat untuk menebas Kurohige. Kurohige yang mengetahui hal itu pun langsung memerintahkan Shiryu untuk menahan serangan dari Seng. Namun Shiryu tidak yakin dirinya mampu menahan serangan tersebut. Dan benar saja saat Shiryu mencoba menahan serangan dari Seng, kita bisa melihat sebuah kilatan haki yang sangat dahsyat setelah mereka berdua saling beradu kekuatan pedang. Bahkan di momen ini kita bisa melihat Shiryu yang langsung terpental seketika karena tidak bisa menahan kekuatan haki tingkat tinggi yang dikeluarkan oleh Seng. Nah, mengetahui Shiryu terpental, Kurohige pun lalu menggunakan kekuatan buah iblis Gura Gura no Mi agar mengacaukan pergerakan dari Seng. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Di mana sambil melompat, sang kaisar lautan Akagami no Seng berhasil menebaskan tebasannya ke arah Kurohige. Belum diketahui pasti, apakah Kurohige ini mampu menghindari tebasan Seng tersebut atau tidak. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kelanjutan pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.